Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video saya Wulan Ramadhani kelas 11 DJKT 2. Yang kali ini saya akan membahas bab 9, yaitu Managing File, yang masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Dan selanjutnya di sini ada materi yang pertama, yaitu struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi path, yang ketiga absolute versus relative path, yang keempat spesialis karakter, yang kelima membuat file dengan touch, kemudian yang keenam perintah ls advanced, yang ketujuh ada membuat direktori dengan mkdri, yang ke-8 ada perintah cp, yang ke-9 ada perintah mv, kemudian yang terakhir ada perintah rm. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, di sini kalian bisa melihat gambar tersebut. Di sini terdapat slash ya teman-teman, atau yang dinamakan root. Nah, root ini adalah hak akses. hak akses user paling tinggi ya teman-teman, dimana ini bisa menjangkau direktori yang ada di bawahnya, yaitu ini. Nah, user di sini adalah file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan instalasi aplikasi ya teman-teman. Nah, untuk home adalah home directory yang digunakan setiap user pada Linux desktop ya teman-teman. Itu memiliki home directory yang sama ya. Nah, untuk melihat semua user yang ada di home directory, kalian bisa klik other location. Kalau kalian klik yang ini, nah di sini ada banyak sekali, dan di sini akan muncul user yang akan kalian buat ya teman-teman. Kalian bisa cek parent directory, kalian klik yang dari 3 ini. Lalu kalian klik properties. Nah, kalian bisa lihat di sini parent directory-nya belum ada karena saya belum masuk ke directory manapun. Kenapa parent directory-nya tidak terlihat? Karena saya sedang ada di directory home, sedangkan ini hanya menampilkan parent folder. Nah, untuk melihat home yang ada di directory saya sendiri, kalian bisa klik home, kemudian titik 3, lalu properties. Nah, jadi di parent folder ini terdapat nama /home/. Nah, ini dikarenakan karena saya sedang berada di directory home ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah materi yang pertama. Kita langsung ke materi yang kedua. Materi yang kedua ada navigasi path. Navigasi path di sini ada yang pertama, yaitu cd to change directory, yaitu ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan kalian ingin masuk ke sebuah directory, kalian bisa menggunakan cd ini. Jika kalian ingin masuk ke home, kalian ketik perintah cd/home atau cd home. Yang kedua ada pwd to see current directory. Nah, pwd di sini adalah untuk melihat file directory yang sekarang. Nah, selanjutnya ada ls to see what is inside directory. Nah, ls di sini adalah untuk melihat isi dari setiap directory ya teman-teman. Kalian bisa ketik perintah ls/home, dan nanti akan muncul file yang ada di home ya teman-teman. Nah, kalian bisa masuk ke Debian-nya. Dan jika pada file biasa, kalian bisa klik yang other location, kemudian klik ini. Di sini saya sudah masuk ke dalam root ya teman-teman. Kalian ketikkan perintah su dan masukkan password. Di sini saya sudah masuk root ya teman-teman. Cari yang root, kemudian klik, lalu masukkan password kalian, dan klik yang authenticate. Nah, ini sudah langsung masuk ke root ya teman-teman. Di sini foldernya kosong.
Jika pada JLI ingin masuk ke home directory root, kalian bisa ketik perintah cd/root dan enter. Nah, di sini saya sudah masuk ya teman-teman. Kalian bisa cek ketik perintah pwd lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat kalau saya sudah masuk ke root ya teman-teman. Kemudian saya akan masuk ke directory home. Kalian ketik perintah cd/home dan enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke directory home. Kita coba cek dulu apakah saya sudah masuk. Nah, di sini saya juga sudah masuk ke directory home ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan melihat isi dari directory home dengan menuliskan ls dan enter. Nah, di sini terdapat isi dari home directory yaitu nama saya. Nah, kita coba cek pada file biasa. Kalian klik yang home. Nah, di sini terdapat user yaitu Ramadhani ya teman-teman, dimana user ini adalah dari directory home. Kemudian di materi yang ketiga ada absolute versus relative path. Nah, di sini absolute dan relatif ada perbedaannya ya teman-teman. Yang pertama ada absolute path. Absolute path adalah perintah yang memasukkan nama directory dengan diawali slash. Sedangkan yang relative path tidak diawali dengan slash ya teman-teman. Di sini saya akan menamakan isi dari home directory saya sendiri. Di sini terdapat banyak, ada desktop, dokumen, tanggal, dan lain-lain. Kita coba masuk ke slash. Kita coba masuk ke directory slash kita. Kemudian ketikkan perintah su terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa cek pwd. Nah, di sini sudah terdapat slash home slash nama saya sendiri ya teman-teman. Nah, di dalam directory slash ini terdapat bin, boot, tf, etc, dan lain-lain ya teman-teman. Lalu saya akan mencoba masuk ke etc, kemudian klik yang apache 2. Nah, pada CLI saya akan coba ketik cd/etc/apache 2 lalu kita enter. Kemudian kalian masukkan pwd. Di sini saya sudah masuk ke /etc/apache 2 ya teman-teman. Nah, ini saya menggunakan absolute ya teman-teman karena menggunakan slash. Nah, di sini kalian masuk ke etc kemudian apache 2. Di sini saya akan ketikkan cd spasi slash kemudian apache 2. Nah, di sini terdapat tulisan no such file or directory. Nah, di sini kita diperintahkan untuk masuk ke directory etc terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita coba pada CLI ya teman-teman. Kalian ketik cd/etc. Nah, di sini saya sudah masuk ke directory etc ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke apache 2 tidak usah menggunakan slash ya teman-teman, dikarenakan apache 2 ini sudah ada di dalam directory etc. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke apache 2 ya. Nah, jadi seperti itu untuk materi absolute dan nah, materi selanjutnya yang keempat ada spesialis karakter. Nah, di CLI ini terdapat spesialis karakter ya teman. Nah, ini contohnya pada lengkung sebelum keluar. Ini berarti kita sedang ada di directory home. Nah, sedangkan pada ini kita sedang ada di hak akses user biasa ya teman. Nah, jika kalian ada seperti ini tandanya kalian sedang ada di ketikkan perintah su bukan pas. Nah, di sini saya sudah ada di hak akses penuh atau directory root. Dan bisa di exit terlebih dahulu. Perintahkan ls titik, yang artinya kita dapat melihat isi dari posisi directory kita saat ini. Nah, di sini isinya sama ya teman-teman dengan file biasa yang ada di sini. Kemudian yang titik 2, sebelumnya kita masuk ke directory root terlebih dahulu, ketikkan su. Nah, di sini saya akan masuk ke directory etc apache 2 ya teman-teman. Di sini kita ketik cd slash kemudian kita tekan perintah cd slash etc slash apache 2.
enter. Nah, jadi di titik 2 ini kita bisa melihat parent folder sebelum apache 2 ya teman-teman. Di sini kita pilih untuk melihat isinya. Di sini saya sudah masuk ke /etc/apache 2. Kita coba ketikkan perintah di titik 2 dan enter. Di sini akan kembali lagi ke /etc lagi ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk materi yang keempat. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima. Materi yang kelima ada membuat file dengan touch. Ini saya akan mencoba mengecek isi dari directory home. Tekan perintah ls. Di sini terdapat desktop seperti yang ini ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan file dengan perintah touch. Di sini kalian bisa menambahkan file yang akan menamakan wulan.txt, kemudian enter. Kemudian tekan perintah ls. Nah, di sini terdapat file yang tadi saya buat, yaitu wulan.txt. Nah, di file biasa juga muncul wulan.txt ya teman-teman. Lalu bagaimana cara menambahkan file wulan.txt ini ke dalam dokumen tanpa masuk ke direktori dokumen? Lalu perintah push, lalu nama direktori yang akan dimasukkan untuk membuat file ya teman-teman. Kalian ketik dokumen / nama file yang akan kalian buat, lalu / kemudian kalian namakan file kalian. Di sini saya akan menamakan 2208.txt. Kemudian enter. Kita coba ls. Nah, kita coba lihat di ada bagian dokumen. Di sini sudah terdapat file yang tadi saya buat, yaitu 2208.txt. Nah, jadi seperti itu untuk materi yang kelima. Lalu di materi yang keenam ada perintah ls advance. Jadi perintah ls biasa dan ls advance ada bedanya ya teman-teman. Jadi ls biasa itu hanya menampilkan direktori yang ada, sedangkan untuk ls advance itu lebih detail atau lebih jelas di home directory. Pertama-tama ketikkan wt. Nah, di sini kamu bisa melihat saya sedang ada di directory home ya teman-teman. Di sini saya akan masukkan perintah ls biasa. Nah, ini akan muncul seperti ini saja ya teman-teman. Lalu seperti biasa nama doang. Nah, jika ls-a ini akan muncul atau terdapat direktori yang tersembunyi ya teman-teman, yang tersembunyi di direktori home. Enter. Nah, ini seperti ini. Nah, ini muncul file yang tersembunyi dari hidden directory. Nah, untuk ls-n ini itu lebih detail ya teman-teman, mulai dari nama, total, dan tanggal dibuatnya. Lalu drwxr nya itu ini untuk directory, sedangkan untuk minrw nya itu untuk file biasa ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggabungkan ls-min a dan min-l, lalu kita ls-min la dan enter. Nah, di sini muncul hidden directory ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk materi yang ke-6. Kita masuk ke materi yang 7, yaitu membuat direktori dengan nkdri. Jadi perintah nkdri ini untuk membuat direktori baru ya teman-teman. Di sini saya akan mengecek isi dari sebuah direktori. Lalu saya menemukannya di revenue. Kemudian ketik ls lagi. Dan di sini sudah terdapat direktori yang baru ya teman-teman. Di sini saya akan masuk ke file wulan.txt ya teman-teman. Kalian klik perintah cd /wulan.txt. Di sini tidak bisa masuk ya teman-teman, karena wulan.txt ini file biasa. Nah, kita coba masuk ke directory, karena itu directory. Oh, maaf, ini tanpa slash ya teman-teman. Bentar. Nah, di sini saya sudah masuk ke direktori yang baru ya teman-teman. Kalian perintahkan ls dan clear terlebih dahulu. Nah,
jika kalian ingin membuat direktori di dalam direktori, kalian ketikkan perintah mkdir kemudian -1 lalu enter. Nah, untuk mempersingkatnya kalian bisa row atas kemudian /2 lalu kita enter. Kemudian kita cek ls. Nah, di sini sudah terdapat -1 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam direktori -1 dan ketik cd -1 kemudian enter. Kemudian ketik ls lagi. Di sini terdapat -2. Jadi di direktori -1 ini terdapat -2 ya teman-teman. Lalu saya akan masuk ke direktori -2. Lalu kita cek dengan ls. Nah, di sini terdapat direktori -3 ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk materi yang ke-7. Nah, di materi yang ke-8 ada perintah cp. Nah, di bab 8 ini adalah untuk mengcopy sebuah direktori atau file. Nah, kalian masuk ke Debian. Nah, di sini saya akan mengecek di mana saya berada. Nah, saya sedang berada di home ya teman-teman. Saya akan mengecek isinya dengan ls. Nah, di sini saya akan mengcopy file dokumen di sini ya teman-teman. Tekan perintah cp. Kemudian slash file yang akan di copy. Di sini saya akan mengcopy doodle08.txt. Nah, di sini saya akan mengcopy ke home saya. Dan enter. Nah, kemudian saya akan mengeceknya di home. Nah, di sini sudah terdapat kopian dari dokumen ya teman-teman. Itu doodle08.txt. Nah, ini kita cukup mengcopy satu saja ya teman-teman. Jika kalian ingin mengcopy file lebih dari 100 atau 100, kalian tidak usah mengkopinya satu persatu ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan cp spasi bintang kemudian box.txt. Lalu terserah kalian mau memasukkannya kemana. Jika kalian ingin memasukkannya ke public, ya ketik saja public kemudian enter. Nah, di sini file yang berakhiran .txt itu akan tercopy di sini. Di sini akan otomatis tersalin ke direktori public ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin mengcopy sebuah direktori tersendiri, kalian bisa ketik perintah -r. Nah, saya akan mengcopy direktori hi ya teman-teman. Saya akan mengkopinya ke direktori home. Kemudian enter. Kemudian perintahkan ls. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini sudah terdapat -1 dan -2 ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah terdapat -1 dan -2. Jadi seperti itu untuk materi yang ke-8. Lalu di materi yang ke-9 ada perintah mv. Jadi di materi yang ke-9 ini ada rename function, di mana mv bisa digunakan untuk merename atau file. Nah, ls-nya dikasih titik ya teman-teman. Nah, apa bedanya? Nah, di sini saya akan merename file ini ya teman-teman yang doodle08.txt. Kalian ketik perintah mv, lalu nama file tersebut terganti dengan file 1.txt kemudian enter. Lalu cek dengan ls. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini file doodle08.txt itu sudah diganti menjadi file 1.txt. Kalian bisa ngeceknya juga di file biasa. Nah, di sini sudah terganti menjadi file 1.txt. Nah, di sini saya akan memindahkan file doodle08.txt ini ke home ya teman-teman, ke direktori home. Kalian ketikkan perintah mv.
lalu dokumen, lalu masukkan nama filenya dan kasih titik enter. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini file 2208 yang ada di dokumennya sudah berpindah ke directory home ya teman-teman. Kalian bisa mengecek ls lagi. Nah, ini sudah muncul ke directory home. Lalu di materi yang terakhir atau materi yang 10 ada perintah rm. Jadi rm atau remove command itu untuk menghapus file ya teman-teman. Nah, rm juga bisa untuk menghapus directory menggunakan rmdir. Kemudian kita cek terlebih dahulu dengan ls. Nah, di sini ada beberapa file yang berakhiran dengan txt ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menghapus file yang 2208.txt. Perintah rm 2208.txt lalu enter. Nah, kalian bisa cek di home directory-nya. Di sini sudah menghilang ya atau terhapus yang 2208 tadi. Lalu kalian bisa menceknya dengan ls. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini file 2208.txt nya sudah terhapus ya teman-teman. Nah, di sini saya akan meremove semua file. Tekan perintah rm file bintang.txt. Jadi untuk file yang berakhiran dengan .txt ini akan hilang semuanya dikarenakan ini saya akan hapus semuanya ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, kalian bisa cek ke home directory. Sini sudah menghilang file txt nya. Kemudian saya akan menghapus directory dengan perintah rmdir ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba menghapus directory direct new. Tekan perintah rmdir direct new, enter, kemudian ls. Nah, bisa kalian lihat di sini directory direct new-nya sudah menghilang ya teman-teman. Kita juga di file biasa di home directory-nya sudah tidak ada. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba menghapus H1. Nah, di sini saya tidak dapat menghapus H1 atau directory H1 dikarenakan directory H1 ini di dalamnya ada directory H2. Jadi ini itu menghapusnya harus urut ya teman-teman, karena directory H1 ini di dalamnya ada H2, kemudian directory H2 ini ada directory H3. Kita coba rmdir H1 2 3 dan enter. Kita klik ketik ls. Nah, kemudian kita coba menghapus yang H1. Nah, ini kayak gini karena kami tadi sudah terhapus ya teman-teman. Ya, jadi di sini untuk materi ke-10 menghapus directory dan filenya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila videonya kurang jelas dan ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.